rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profittraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, profitnya lancar, tradingnya lancar ya. Sekarang market ini lagi ekstrim banget ya. Kenapa Andrew bilang ekstrim ya? Teman-teman tahu lah ya, euro dia udah turun jauh ya. Andrew buka chart euro dulu ya. Nih, lihat nih ya. Dia udah turun jauh ya. Dari sini dia turun ke sini, habis itu naik lagi tinggi. Oke. Wah, ini kayaknya kalau nggak pinter-pinter mah pasti loss lah. Mungkin Andrew yakin deh ya. Andrew yakin kalau teman-teman yang baru-baru trading kena market begini udah pasti kena MC deh ya. Buat yang kena MC buruan komen dah, ngaku ya kan. Jadi supaya teman-teman bisa belajar. Ya ini marketnya ekstrim kok ya. Jadi kalau teman-teman nggak pakai alat, nggak pakai ilmu, wah udah pasti loss lah ya. Sekarang ini juga salah satu market yang menurut Andrew ekstrim adalah gold ya. Dan gold ini banyak sekali member-member Andrew yang bertanya, "Pak, kira-kira gold gimana? Gold gimana?" Nah, untuk itulah Andrew bikin satu video ini. Andrew akan kasih satu analisa tentang gold ya. Tetapi ya tentunya ini Andrew menganalisa berdasarkan knowledge atau keilmuan yang Andrew tahu ya. Nah, tentunya Andrew akan menggunakan alat-alat dan juga tools-tools yang lazim digunakan ya. Nah, sekarang teman-teman lihat juga ya, ini Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4. Sebelum Andrew analisa, mari kita baca chartnya dulu ya. Mari kita lihat chart gold dulu ya. Jadi gold ini, kalau yang di paling kiri ini ya, itu pada saat kira-kira itu ini tahun 2018 bulan 10 ya, kira-kira ini masih di sekitar 1200-an, oke? Dan sekarang gold ini berada di 1660. Sebabnya apa? Ini sangat-sangat banyak sekali sebabnya. Tetapi untuk sebab-sebab yang terakhir ini adalah gara-gara wabah virus corona. Itu satu ya. Yang kedua ya, tentunya orang-orang kalau ada wabah seperti ini, investor-investor cenderung akan mengalihkan investasinya ke investasi yang tergolong safe haven. Salah satunya adalah gold dan juga yen ya. Andrew coba lihat Japanese yen ya. Andrew akan buka Japanese yen. Tuh, lihat ya. Jadi ini semua teman-teman bisa lihat ya. Jelas-jelas ini gold dan yen ini sangat-sangat ekstrim ya. Nah, teman-teman lihat ya. Ini USD Japanese yen. Kenapa Andrew bilang sangat-sangat ekstrim? Walaupun ini chartnya turun, sebenarnya ini teman-teman jangan salah. Ini artinya yennya menguat ya. Yennya ini menguat tajam sampai 100 nih, lihat aja low-nya nih ya. Itu dia menguat slow-nya itu 101.174 ya. Nah, kalau gold ya, ini juga menguat ya, makanya yang dibilang ini yen dan gold ini termasuk salah satu instrumen yang tergolong safe haven ya. Ya, kalau ada perang, kalau misalnya ada wabah seperti ini yang mengkhawatirkan, maka investor-investor atau trader akan memburu mata uang atau komoditi yang tergolong safe haven. Salah satunya emas dan juga yen maksud Andrew ya. Nah, sekarang mari kita akan baca chartnya dulu ya. Di mana sih angka pada saat pembukaan 2019? Oke. Nah, sekarang Andrew akan membedah dulu ya. Andrew akan membedah di mana harga pada saat ini. Andrew pakai yang ini ya, XAU daily ya. Artinya satu candlestick ini mewakilkan satu hari ya. Kita akan bedah dulu di mana harga pada saat 2019 tanggal 1 tentunya ya. Nah, di sini Andrew bisa gambarkan, jadi berada di sini ya. Di sini tertulis tanggal 2 ya, Januari 2019, dan di sini kira-kira harga gold berada di berapa nih kira-kira ya.
Ini berada di harga 1295 lah ya. Nah, bagaimana dengan awal 2020? Nah, maka Andrew akan membuat di mana ya? Di mana pada saat awal, oke? Nah, oke, di sini ya. Jadi 2020 itu diawali sekitar ya harga-harga di sini ya. Yaitu di harga 1550-an lah. Dan sekarang gold itu sudah berada di 1660. Pertanyaannya adalah, ini sekarang gold ini masih mau naik atau dia mau koreksi ya? Banyak member Andrew yang bertanya, "Pak, ini kalau saya beli sekarang harganya ketinggian nggak?" ya. Dan juga apakah gold ini dia akan melakukan koreksi gitu ya. Nah, jadi Andrew akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan keilmuan yang Andrew tahu. Oke? Nah, sekarang banyak juga teman-teman yang mungkin sudah tahu ya bagaimana cara untuk menghitung sebuah koreksi ya. Itu dengan yang namanya Fibonacci. Oke? Nah, Andrew akan tarik satu Fibonacci ya. Nah, kalau ini ada di tools di MetaTrader, baik di MetaTrader 4 ada, di MetaTrader 5 juga ada. Oke? Kalau mau tahu bagaimana cara untuk membaca Fibonacci, silakan Telegram Andrew di 081599108880 atau buka aja www.profittraining.com, search aja kata kunci Fibonacci, di situ akan keluar bagaimana cara menggunakan tools Fibonacci. Oke. Nah, Andrew akan gunakan tools Fibonacci ya di sini ya. Andrew tinggal klik. Nah, cara tariknya kita harus tarik dari low ke high. Oke, low-nya di sini ya. Nah, ini sangat-sangat objektif sekali ya. Sangat-sangat subjektif sekali. Kita bisa tarik dari sini, oke. Bisa juga tarik dari sini, ya. Bisa juga kita tarik dari sini. Jadi sangat-sangat subjektif, oke. Nah, tentunya mana yang kita harus ikutin? Apakah kita harus ikutin Fibonacci yang pertama atau kita harus mengikuti Fibonacci yang kedua? Tentunya itu sangat-sangat membingungkan ya. Nah, sekarang Andrew akan menggunakan satu tools yang teman-teman bisa pakai dan teman-teman nggak perlu bingung mau tariknya dari mana gitu ya. Nah, Andrew hapus dulu ya. Jadi kalau Fibonacci ini sangat-sangat subjektif, oke. Nah, Andrew punya satu tools namanya Profibo. Dia adalah tools sama sebenarnya dengan Fibonacci, hanya tarik garisnya itu sudah berdasarkan kita sebutnya computerized ya. Jadi itu sudah otomatis. Bagaimana toolsnya Andrew akan tunjukkan ya. Oke, sekarang di layar ini kita sudah keluarkan yang namanya Profibo. Jadi Profibo ini adalah salah satu indikator custom ya, indikator custom. Dia akan membentuk satu Fibonacci yang sudah otomatis dan teman-teman nggak perlu bingung saya harus tarik dari mana ke mana, nggak perlu, karena ini sudah semuanya serba otomatis, canggih ya. Nah, tools ini adalah tools yang custom dan teman-teman lihat ini adalah tools yang asli ya, Profibo Profit Training 2020. Dan kalau diklik ini akan masuk ke dalam website training, website profittraining.com ya. Andrew nggak tahu Profibo ini ada yang palsu apa enggak, tapi Andrew nggak tahu. Tetapi yang asli itu selalu bentuknya seperti ini ya, dia ada logonya. Oke. Kalau misalnya sudah keluar seperti ini, kita tinggal klik OK ya, kita tinggal klik OK, maka akan keluar Profibo secara otomatis. Andrew akan keluarin, oke. Tuh ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita boleh zoom ya, kita boleh zoom ya, kita zoom, kita artinya mau deketin ya. Nah, ini kita deketin dan garis merah ini ingat ya, ini adalah pembukaan pada saat tahun 2020. Di sini kelihatan di bawah itu adalah tanggal 2 Januari 2020 ya. Dan kita boleh zoom lagi ya supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas. Nah, ya. Jadi ini adalah Profibo ya. Ini yang ini ya. Jadi kita nggak perlu tarik dari mana ke mana, nggak perlu ya. Ya misalnya kita mau tarik dari sini ke sini ya. Nah, tarik dari sini ke sini, tentunya ini akan sangat membingungkan ya. Buat pemula-pemula ini akan sangat membingungkan sekali. Bagaimana saya harus tarik garis dari mana ke mana ke mana? Ya pemula tentunya nggak bisa ya. Dan ini sangat-sangat, sekali lagi ini sangat-sangat subjektif ya. Nah, Andrew sudah keluarkan Profibo, jadi kita nggak perlu gunakan Fibonacci yang standar atau yang manual. Oke, Andrew hapus lagi. Oke, sekarang Fibonacci yang standar Andrew sudah hapus. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya ya? Cara menggunakannya bagaimana? Ya, ini cara menggunakannya sama persis dengan kita menggunakan Fibonacci retracement yang standar itu ya.
Jadi sekarang teman-teman lihat, Andrew akan zoom lagi deh supaya teman-teman lebih jelas. Oke, nah ini ya. Teman-teman lihat bahwa Profibo dia tarik garis dari titik yang ini ya. Dia tarik garis dari low yang tanggal berapa nih? Dia tarik garis dari low yang tanggal 28 bulan 2 ya, 28 Februari dia tarik garis. Di situ low-nya di 1562.77. Lalu dia tarik high-nya itu di harga 1703.10, di mana itu terjadi rekor tertinggi selama kita lihat dari beberapa tahun ini, mungkin lebih dari 4-5 tahun ya. Andrew mesti cek ya. Jadi ini sekarang intinya sekarang tertinggi aja ya. Ini tertinggi di tanggal 9 bulan 3 ya. Sekarang kan Andrew bikin video ini tanggal 10 ya, artinya ini baru kemarin dia break high, rekor tertinggi. Oke. Nah, dia sudah tarik garis. Lalu sekarang terbentuklah beberapa level-level resisten dan beberapa level support. Oke. Level supportnya dan resistennya dari mana? Yaitu dari Profibo yang sudah diotomatiskan tadi ya. Jadi di sini terlihat ada satu support ya. Di sini ada satu support kemarin itu di 23,6% di 1669.98. Oke. Nah, kalau kita memakai Fibonacci yang standar, angka itu nggak ada. Contoh ya, kita lihat ya. Nah, kalau kita tarik manual seperti ini, ya hasilnya pasti sama, tetapi angkanya nggak ada. Ya, tuh angkanya nggak ada. Dia hanya ada angka 23.6, 38.2. Nah, Andrew hapus lagi ya. Karena kita menggunakan Profibo, maka 23.6%-nya di sini terlihat jelas angkanya di 1669.98. Itulah kelebihan dari Profibo. Ya, jadi ini adalah kelebihan dari Fibonacci yang custom, oke. Dan di 38.2% itu di 1649.49 dan di 50% adalah di 1632.93. Pertanyaannya adalah, emas ini mau kemana? Apakah dia mau lanjut naik atau dia mau turun? Ya, Andrew akan jawab. Ya, Andrew akan jawab dengan cara begini. Sekarang Profibo ini masih menghitung dari low ke high. Yang artinya apa? Yang artinya menurut Profibo ini trennya masih bullish. Oke, Andrew akan tulis bullish ya. Nah, menurut Profibo ini masih bullish. Oke, dia masih bullish trend ya. Nah, ini menurut Profibo dia masih bullish trend. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu di manakah. Jadi kan fungsi dari Fibonacci ini dia akan menghitung seberapa jauh koreksi ini akan terjadi, gitu kan. Nah, sekarang di sini sudah sangat-sangat terlihat jelas bahwa koreksi sudah terjadi ya, tetapi apakah koreksinya hanya sampai di 38.2 yang di sini ya, ini ya. Nah, Andrew coba tarik garis lagi, ada di sini 38.2. Nah, di sini ya, kira-kira di sini, atau dia mau lanjut ke bawah ya. Nah, karena kalau di 23.6% itu di 1669.98 ini sudah break ya. Andrew yakin malam ini sudah break ya, kecuali malam ini dia berada di close di atas dari 1669.98. Nah, di situ teman-teman masih boleh beli ya. Jadi Andrew langsung tulis aja ya, buy ya, buy if close ya, close di 23.6% sama dengan itu di 1669,98 ya. Buy if close di atas ya, ini di atas lebih besar ya. Nah, jadi kita klik di sini, kita kasih tanda di sini ya, ya di atas ya. Nah, tetapi apabila dia ternyata nanti malam close ya, dia close-nya itu di 38.2 di bawah ya. Misalnya dia close di 38.2.6949.49, Andrew rasa dia akan coba mencari target yang ini ya. Dia akan mencoba target ke 163293. Tetapi teman-teman, Andrew tidak sarankan sell. Kenapa?
karena ini trennya masih bullish. Oke. Nah, yang jadi skenario selanjutnya adalah ya, jadi kan ini trennya bullish, jadi kan Endo hanya menyarankan apabila kita trennya bullish ya kita nggak boleh sell dong, kita hanya boleh buy aja gitu ya. Nah, teman-teman boleh buy apabila tidak break ya. Nah, di sini Endo tulis itu di angka di 50%-nya ya, 50% poin kosong itu di angka 1632,93. Di situ teman-teman juga boleh beli. Kalau nggak break ya. Tetapi kalau break, teman-teman saya rasa jangan ambil posisi apa-apa ya. Jadi skenario jelas ya. Nah, jadi Endo akan kasih tanda panah aja. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak break yang ini, ya di sini aja ya. Jadi kalau dia nggak break yang ini, maka Endo yakin ini akan kembali ke atas lagi ya. Nah, di sini ya. Tapi kalau break, udah, mendingan teman-teman nggak usah ambil posisi. Jadi teman-teman biarin aja di sini aja deh tulisnya. Aduh, ketutup lagi. Ya di sini deh ya. Nah, jadi kita lihat apakah ini dia masih akan terus turun ke bawah, mau koreksi dulu. Jadi kalau koreksi, Andrew akan lihat dia mau koreksi ke angka 1632,93. Tetapi kalau misalnya dia lewatin yang ini, berarti dia akan trennya ini udah akan berubah. Berubah artinya ya mungkin ini sudah overbought dan dia nggak dalam waktu dekat nggak melanjutkan trennya ke atas, malah dia akan ke bawah gitu ya. Nah, tetapi menurut Andrew ini masih akan terus bullish ya. Teman-teman boleh coba strategi ini. Silakan pasang ya, pasang aja ya. Andrew boleh langsung bilang pasang ya, pasang limit order ya, limit order buy ya, itu di harga 1633 lah ya, 0.93 ya. Boleh pasang di sini limit order buy. Lotnya terserah, karena lot itu teman-teman harus sesuaikan dengan equity dan modal masing-masing ya kalau lotnya itu ya. Jadi teman-teman boleh pasang limit order buy di sini, lalu pasang stop loss juga. Tentunya stop loss harus dipasang, kalau nggak pasang stop loss ya itu kurang ya. Jadi pasang stop loss. Ini skenario ya. Loss di harga 1.1615,38. Nah, pasang di sini stop loss boleh ya. Nah, jadi skenario seperti ini. Atau ini yang pertama ya. Jadi ini pasangannya yang ini. Nah, ini harus dipisahin ya. Ini harus di sini pasangannya. Nah, atau ya teman-teman boleh pasang yang ini ya. Nah, ini saya tulis di sini ya. Pasang yang ini. Wah, kebanyakan tulisan, bingung taruhnya di mana nih. Pasang di sini dah ya. Jadi maksudnya untuk yang ini untuk posisi yang ini ya. Kalau misalnya dia akan break ke atas, tetapi ini Andrew rasa nggak sampai sini sih. Dia akan coba ke bawah dulu ya. Dia akan coba ke bawah dulu. Which is sebenarnya ini dia sudah mantul di angka 38.2%-nya ya. Nah, pertanyaannya apakah dia akan break ke bawah lagi atau dia mau ke atas gitu kan. Nah, jadi Andrew bisa kasih suggestion, teman-teman bisa pasang yang namanya oke, ya kita pasang stop buy ya, stop buy itu di harga 1670 lah ya, 70. Boleh pasang stop buy di sini. Oke. Stop buy order, stop buy order ya, order di 1670 ya. Nah, boleh pasang di sini. Ini pasang di sini ya. Nah, ya, stop lossnya di berapa? Nah, teman-teman boleh pasang stop loss ya. Stop lossnya ini boleh pasang untuk yang ini ya. Pasang stop loss di 38,2%, itu di harga 1648,49. Nah, teman-teman boleh pasang di sini stop lossnya ya. Oke. Nah, ini untuk suggestion Andrew, dan ini Andrew punya jawaban ya buat teman-teman yang tadi nanya dan juga penasaran ini emasnya mau kemana. Nah, tadi Andrew udah jelasin.
Buat teman-teman yang nggak percaya atau misalnya teman-teman ragu ya udah pasang aja di demo supaya kalau teman-teman pasang tahu hasilnya. Jadi kita bisa buktikan apakah analisa Andrew ini akurat apa enggak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau materi-materi ini dalam bentuk Word, jadi teman-teman nggak perlu catat ya. Andrew akan kasih ke email teman-teman, silakan donasi $10 saja. Tetapi apabila teman-teman mau materi ini dalam bentuk Word secara gratis, silakan like, comment, share, dan subscribe. Lalu capture, lalu kirimkan ke email profitstraining@gmail.com. Nah, buat teman-teman yang mau t-shirt gratis, silakan ya komen tercepat di salah satu video Andrew, maka Andrew akan berikan t-shirt secara gratis, cuma-cuma ongkos kirim juga Andrew tanggung ya. Andrew akan kirimkan secara gratis ya. Nah, apabila teman-teman belajar hal baru, Andrew minta silakan teman-teman like, komen, dan juga share video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe supaya Andrew bisa membuat video-video yang lebih bagus lagi, dan Andrew semakin semangat untuk bikin video-video yang bentuknya analisa seperti ini ya. Bantu Andrew, bantu Profit Training untuk bisa mencapai 100.000 subscriber supaya Andrew bisa memberikan giveaway yang lebih berkualitas lagi ya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Andrew selanjutnya. Salam Profits!